Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa nawaina ta'alluma wa ta'liman naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa qurbihi wa thawabih. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekarang kita di pertemuan kelima, insyaallah masuk ke pembahasan an-nahi. Nah, di sini pembahasan nahyu beliau akan membahas hanya 3, ya, atau bahkan hanya 2, karena hanya membahas hakikatun nahi dan apakah nahi itu ya dulu alal fasad. Ya. Selebihnya ditinggalkan mu'alif apun syarih, karena apa? Karena bisa diketahui dari pembahasan amr. Nanti insyaallah kita bahas sedikit. Sekarang kita baca wan nahyu. Ini masuk ke ta'rif dari nahi. Wan nahyu istid'a'u ay talab. Nah, jadi makna istid'a' talab. Ini sama maknanya dengan di amr. Istid'a'u ay talabut tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub ala wizani ma taqaddama fi haddil amri. Di sini beliau katakan bahwasanya takrif dari nahi adalah istid'a'ut tarki bil qauli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Kemarin kita tahu bahwasanya istid'a' maknanya tolab. Nah, kalimat at-tark di sini menunjukkan bahwasanya perbedaan antara nahi dan amr. Kalau di nahi dia diperintahkan untuk mengerjakan perbuatan, di sini diperintahkan untuk apa? Untuk meninggalkan perbuatan. At-tark. Nah, jadi keluar dari takrif tark atau dari kalimat tark adalah amr. Bil qauli. Nah, jadi perintahnya atau larangannya bentuknya dengan qaul. Kharaja bil qaul apa? Sebagaimana juga di amr keluar darinya al-kitabah wal isyarah dan seterusnya, maka dia tidak disebut larangan sebagaimana tidak disebut amr di bahasan amr. Mimman huwa dunahu. Ini masih sama. Dia ada khilaf isti'la atau ulu, iktibar ulu atau isti'la. Jadi apakah yang memerintah itu harus memiliki derajat yang lebih tinggi atau tidak? Ala sabilil wujub, ay ala sabilit tahattum. Jadi perkaranya wajib untuk ditinggalkan, sebagaimana amr perintahnya wajib dikerjakan. Nah, sehingga akhirnya Imam Mahalli mengatakan ala wizani ma taqaddama fi haddil amri. Jadi sama, perbedaannya hanya permintaan pekerjaan dan meninggalkan pekerjaan atau larangan pekerjaan. Kalau beliau mengatakan ala wizani ma taqaddama fil amri fi haddil amri, jadi dia sama sebagaimana di takrif amr. Kemarin di pembahasan amr kita bahas apakah amr itu yaqtadi takror, apakah amr dia yaqtadi al-faur aula. Karena nggak ada, yang tadi tarohi nggak ada. Ada pembahasan amr kemarin. Jadi kalau judulnya halil amr yaktadil faur aula. Karena nggak ada yang mengatakan bahwasanya amr itu litarohi bimakna wujuban. Ada yang mengatakan tarohi memang boleh tarohi, ay jawazan. Ya juzu tarohi, tapi bukan wajib tarohi. Nggak ada yang mengatakan wajib tarohi. Nah, nanti di situ perbedaan antara amr dan nahi. Kemarin kita katakan bahwasanya di amr sighah amr itu dia yadullu ala talabil mahiyah. Ya, dia hanya ada perintah saja, tidak terlepas dari apakah perintahnya harus dikerjakan sekarang ataupun nanti. Entah terlepas dari apakah dia diminta untuk melakukan 1 kali ataupun di permintaan lebih dari 1 kali. Kalau di nahi, dia apakah dia yaqtadil faur? Ya. Nahi dia yaqtadi al-faur. Kenapa? Karena kalau seseorang sudah diberikan suatu larangan, tapi dia tidak langsung mengerjakan, berarti dia termasuk asi, karena dia tidak meninggalkan apa yang dilarang. Ada masa di mana dia tidak meninggalkan sesuatu yang dilarang. Sehingga an-nahyu itu yaqtadi al-faur. Lalu pertanyaan, apakah dia yaqtadi takror?
takror di sini maknanya ad-dawam. Ya. Jadi dia setelah dia meninggalkan, tadi kita bahas bahwa ini yaqtadil faur. Berarti setelah ada larangan wajib untuk langsung ditinggalkan. Apakah setelah dia meninggalkan satu kali setelahnya boleh mengerjakan? Enggak. Maka dia yaqtadil faur wa takror ay bi makna ad-dawam. Lalu selanjutnya ketika dibahas di sana di amr, sighah dari amr adalah if'al, maka sighah dari nahi adalah la taf'al. Ya. Sighah dari nahi sighatun nahi ya apa? La taf'al. Sama. Ketika di amr, if'al itu bukan alif, fa, ain dan lamnya, tapi adalah maddahnya, yang dimana dia fi'il amr. Di sini juga sama, di sini adalah fi'il nahi. Nah, begitu pula di sebagaimana di amr dia ada yakumu maqamal amri, di nahi juga ada ma yakumu maqama an-nahi. Ya, kita sebutkan yang pertama ma yakumu maqama an-nahi, la taf'al, ini sighah utamanya. Lalu selanjutnya ada al-khabar al-murad bihi an-nahi. Oke, kita tulis semuanya dulu, nanti kita beri contoh. Yang kedua apa? Lafadz tahrim. Yang ketiga tartibul iqab alal fi'li. Lalu selanjutnya dza mufa'ilin atau dza mufa'ilima. Jadi ketika ada seorang pelaku mengerjakan sesuatu dan pelakunya itu terkena dzam, maka menunjukkan bahwasanya hal yang dilakukan ini adalah haram. Nah, kurang lebih ini. Contohnya ketika khabar al-murad bihi an-nahyu, ada hadis ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ma yalbasul muhrimu minas thiyab?" Jadi ketika Rasulullah SAW ditanya, apa yang dipakai orang ketika berihram? Nah, Rasulullah mengerjakan la yalbasul qamisa walal amaima walas sarawilat walal baranis walal khifaf. Nah, ini khabar, ya kan? Wala yalbasu. Khobarnya adalah wala yalbasu, la yalbasu, ya. Apakah yalbasu dia dengan bentuknya bukan khitab, dia bentuknya ghaib, dengan ya, sehingga dia bukan fi'il nahi, tapi dia khobar, masuknya ke khobar, sehingga dia khobar ya dulu ala insya. Dia bentuknya khobar, tapi dia menunjukkan makna insya, makna larangan. Yakumu maqama an-nahi. Lalu
Selanjutnya lafzut tahrim. Ketika di ayat atau di hadis ada lafaz hurrimat alaikum dan seterusnya itu menunjukkan bahwasanya hal yang disebutkan dia hukumnya haram karena jelas dia hurrimat alaikum. Padahal hurrimat alaikum dia bentuknya bukan nahi. Hurrimat alaikum ila akhirih. Dan seterusnya. Lalu yang ketiga, tartibul iqab alal fi'li. Ada perbuatan, disebutkan perbuatan, dan perbuatan tersebut akan mendapatkan konsekuensi, yaitu adalah sebuah hukuman. Maka perbuatan ini haram atau masuk ke dalam nahi. Contohnya apa? Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ya. Fajaza'uhu jahannam. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka hukumannya, balasannya adalah neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya membunuh itu perbuatan yang dilarang karena dia akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman, yaitu masuknya si pelaku ke dalam neraka. Waman qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Fi'ilnya apa? Qatala. Dia yatarattabu ala iqab atau alal iqab di sini mana? Fajaza'uhu jahannam. Dia akan mendapatkan balasan berupa neraka. Maka ini yakumu maqama an-nahi. Lalu selanjutnya dhammu fa'ili ma atau dhammu fa'ili fi'lin ma. Oke. Biar kita tahu bahasanya ada perbuatannya. Dhammu fa'ili fi'lin ma. Contohnya wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melampaui batas-batas Allah, maksudnya bermaksiat dan seterusnya, faulaika humudz zalimun. Nah, orang yang melampaui batas dia terkena dzam, yaitu berupa sifat apa? Zalim. Maka menunjukkan bahwasanya melampaui batasan-batasan Allah atau dia mengerjakan larangannya, itu dia termasuk orang yang zalim. Jadi termasuk ini masuk ke dalam mayakum maqama an-nahi. Lalu sebagaimana di amar, ya, sebelum kita membahas ibarah dari Imam Waraqat dan Imam Mahalli, di amar dibahas bahwasanya al-amrul mutlak dia ya dulu ala al-wujub. Sama, di sini an-nahyul mutlak dia ya dulu ala at-tahrim. Sebagaimana di sana dia ya dulu alal wujub, di sini ya dulu ala at-tahrim. Lalu nanti ada juga pertanyaan, apakah dari sighah la taf'al ini menunjukkan hurmah atau menunjukkan karohah atau menunjukkan yang lain? Sebagaimana di amr dibahas, apakah dia amr itu menunjukkan wujub atau menunjukkan nadab atau yang lain? Ya, sama. Di sini juga nahi itu menunjukkan dia hanya menunjukkan targu fi'li. Ya. Jadi dia terlepas dari apakah dia nanti hurmah ataupun karohah. Ala khilafin yudhkaru fil amr. Lalu di sini beliau mengatakan, Imam Juwaini melanjutkan, wa yadullun nahyu
ya. Al-mutlaqu. Ini beliau masuk ke pembahasan apa? Pembahasan halil nahyul mutlaq yadullu ala fasadil manhi anhu. Ya. Jadi apakah larangan itu menunjukkan apa? Menunjukkan fasadnya perbuatan yang dilarang tersebut. Maksudnya dia anggap oleh syariat atau tidak? Oke, kita bahas. Wa yadullun nahyu. Nah, ini kalimat matan al-mutlaq, ya. Nahyul mutlaq. Pembahasan mutlak, makna dari mutlak adalah apa? Dia tidak ada di dalamnya apa? Qarain. Tidak ada qarinah. Kalau ada qarinah, yu'malu ala qarinati. Ya, kalau ada qarinah menunjukkan dia bukan hurmah, ya dia dipakai. Karena nanti ada pembahasan sighah-sighah nahyi ini untuk apa? Ada ihtikor, ada dzam, terus nanti ada apa lagi? Ada irsyad juga ada, doa juga ada. Yadullun nahyul mutlak syar'an. Nah, kita sudah tahu makna dari mutlak, maknanya dia tidak ada qarain, terlepas dari qarain, makna syar'an. Ya. Nahyul mutlak syar'an. Maksudnya apa? Apakah nanti fasad atau tidak fasadnya suatu perbuatan itu dilihat dari sisi apa? Dari sisi syariat, dari sisi lughah, ataupun dari sisi akal. Ya. Maka penting di sini didatangkan qaid syar'an, sehingga kita mengetahui bahwasanya fasadnya atau tidak sah dan seterusnya itu menurut syariat, bukan menurut lughah, bukan menurut akal. Ya kalau akal sudah pasti nggak mungkin, karena yang menentukan itu tahsin wa takbih akliyain itu. Pembahasan masalah tahsin wa takbih akliyain yang khilaf antara Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah. Dan jelas setelah wurud syara' ya semua ikut syara'. Kan pembahasan khilaf antara tahsin takbih itu qabla wurudi asyara'. Kalau ada syara' ya ngikut syara'. Karena apa harus syara'? Kenapa bukan dilihat dari sisi lughah? Karena dari makna lughah kalimat nahyu ya maknanya hanya apa? Mutlaquz zajr. Disebutkan bahwasanya makna dari nahyu itu mutlaquz zajr. Sehingga sah atau tidak sah itu adalah perkara di luar makna nahi. Sehingga dari sigotnya, maksudnya dilihat dari sigotnya. Sehingga butuh apa? Butuh ada bukan qarinah. Yang menunjukkan muayyin, yang menunjukkan bahwasanya dia ini akan menunjukkan fasad atau tidak fasadnya suatu pekerjaan. Yang menentukan ini siapa? Muayyinnya apa? Syariat. Ya. Syar'an, oke. Wa yadullun nahyul mutlaq syar'an ala fasadil manhi anhu. Ya. Ala fasadil manhi anhu, terhadap fasadnya. Kemarin kita makanya di awal dibahas bahwasanya apa makna fasad, apa makna sahih dan seterusnya itu. Nah, itu kenapa dibahas di awal? Karena banyak mustalahat yang setelahnya akan berjalan di dalamnya. Sehingga nggak perlu diulangi lagi. Makanya fasad kemarin kita takrif di awal apa? Mukhalafatu dzil wajhaini amri asyari atau amro asyari. Jadi ketika ada suatu perbuatan itu punya dzul wajhaini, ada kemungkinan dia sahih dan fasid, batal dan sah, maka mukhalafahnya ini dinamakan fasad. Ala fasadil manhi anhu. Kita lihat, oke. Al manhi anhu di sini al manhi al-manhi anhu. Nah, di sini beliau taksimnya ibadah dan muamalat. Ya. Oke, kita ikuti taksim beliau.
Yadullu syar'an ala fasadil manhi anhu fil ibadat. Ini mutlak. Ya. Nanti ada pembagian di sini. Sawa'un nuhiya anha li ainiha. Ya. Li ainiha aw li amrin lazimin laha. Ya. Li ainiha aw li lazimin laha. Beliau contohkan di sini. Ka sholatil haid wa shaumiha. Contoh dari li ainiha as-shalah wa shaum lil haid. Kenapa dikatakan li ainiha? Karena dalam orang keadaan haid itu yang dilarang adalah sholatnya min haitsu hiya shalah. Saumnya min haitsu huwa as-saum. Jadi bukan saum yang mana atau saum contoh dicontohkan di lazimillah itu saum yaumin nahri. Itu dia lazim. Dan dia bukan saumnya yang dilarang, tapi yang dilarang adalah karena dia berada di hari Id. Seperti itu. Kalau di binisbatil lil haid, yang dilarang adalah salatnya min haitsu hiya as-shalah. Ya. Aw li amrin lazimin laha. Amrin lazim, contohnya di sini ka shaumi yaumin nahri. Saum an-nahri. Lalu contohnya lagi apa? As-shalah fil awqat al-makruha. Kita lihat. Ka shaumi yaumin nahri. Yang dilarang adalah saumnya atau karena saumnya berada di hari Id atau Yaumun Nahar. Bukan saum yang dilarang, tapi adalah karena saumnya diletakkan di Yaumun Nahar. Dia kenapa dikatakan lazim? Karena dia la yanfak. Maksudnya gimana? La yanfak. Ketika saum itu contoh kita katakan, saum itu kita letakkan di hari selain Nahar. Apakah dia dikatakan saum yaumun nahar? Enggak. Ya, tapi dia dinamakan saum, ya kan? Tapi dia ketika diletakkan di selain yaumun nahar, dia tidak dikatakan saum yaumun an-nahar. Maka dia lazim lin nahar li yaumin nahar. Itu makanya dilarang ketika yaumun nahar karena dia bertepatan dengan yaumin nahar. Seperti itu. Atau di nafaat ini ibarah nafaat, fanahyu anhu la min haitsu saum. Bal min haitsu ma tadammanahu minal i'radi an diyafatillahi ta'ala wa huwa laisa anis shaumi wala juz'ahu bal li amrin kharijin lazimin li'annahu la yanfaku anhu li'annahu innama yatahaqqaqul i'rad anid diyafah bit talabbus bima yunafiha wa huwa shaum. Ya. Ini ibarah dari nafahat seperti itu. Atau kita katakan gini, ketika di yaumun nahar, kalau dikatakan bahwasanya tidak diperbolehkannya berpuasa itu karena i'rad an diyafatillah, dikatakan itu. Dia berpaling dari jamuannya Allah karena diperintahkan untuk berkorban. Kita makan daging. Terus bagaimana? Apakah orang yang tidak berpuasa lalu dia tidak makan, dia juga termasuk i'rad? Kan dia juga nggak makan. Enggak. Karena apa? Dari ibarat tadi itu, di nafaat itu, dikatakan bahwasanya kalau dia nggak puasa, apakah gini,
sesuatu yang yang melazimi puasa itu pasti i'rad. Mafhum ya? Orang yang puasa pasti dia i'rad. Tapi kalau dia tidak puasa, dia ada pilihan dia i'rad dan tidak i'rad. Jadi ibaratnya yang dimaksud adalah i'rad bil fi'li. Itu bukan bil quwwah. Maksudnya bil quwwah gimana? Ya tadi, dia nggak puasa. Tapi dia nggak makan. Ya. Dia nggak kena larangan itu. Tapi kalau dia diniatkan berpuasa, jelas dia pasti akan i'rad. Ini nanti biasanya ada yang lazim musawi, lazim a'am gitu. Contoh lazim musawi itu kayak dikat insan dengan natik. Itu lazim musawi. Setiap ada natik pasti ada insan. Lazim a'am, ya kalau hayawan dengan insan. Setiap ada insan pasti hayawan, tapi tidak setiap hayawan itu insan. Karena hayawan a'am min insan. Jadi tidak boleh di sini yang maksudnya ada lazim yang musawi. Wa sholat fil awqat al makruhah. Ya. Nanti khilaf. Apakah awqat makruhah itu makruhanya tanzihiyah atau tahrimiyah? Di dalam kitab Raudhah dan Majmu' di bab sholat itu dia Imam Nawawi mengatakan bahwanya makruhnya makruh tahrim. Sedangkan kitab Tahqiq dan kitab Majmu' bab Thaharah, Imam Nawawi mengatakan bahwasanya apa? Makruhnya makruh tanzih. Ya. Itu khilaf. Tapi ala khilafil qaulain, ini tetap bahwasanya sholat di awqat makruhah itu apa? Fasad. Nanti ada perdebatan loh. Kalau dia makruhnya makruh tanzih, dia la yunafil jawaz. Kita tahu kaidah bahwasanya al makruh la yunafil jawaz. Mafhum ya maksudnya? Setiap perbuatan yang makruh itu boleh dikerjakan, tidak menunjukkan bahwasanya itu ketika dikerjakan berdosa. Berarti kan al makruh la yunafi al jawaz. Tapi bagaimana kok jawaz dia yaktadil fasad? itu makanya itu khilaf. Nanti ulama istidlal, dia akhirnya ada yang mengatakan bahwasanya min haitsu huwa shalah itu yajuz, tapi min haitsul iqa fi awqatil makruhah dia la yajuz, dan seterusnya. Ya. Dia sholatnya boleh, tapi ikdamnya nggak boleh, dan seterusnya. Bisa dilihat di hasya ada di hasya ada kok. Nah, berbicara tentang awqat makruhah, kita tahu bahwasanya awqat makruhah oke, kita tulis ya tadi, khilaf antara Imam Nawawi sendiri. Makruhah di sini apakah makruhanya atan zihiyah atau tahrimiyah. Ya. Tadi kita bahas bahwasanya Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq At-Tahqiq kitab sholah ya, di Tahqiq kitab sholah, kalau enggak anak sebutin berarti dia di kitab sholatnya, karena memang bahasan awqat makruhah di bab sholat. Tahqiq sama Al-Majmu' bab Thaharah. Enggak cukup ini. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Tahqiq, dalam kitab Majmu' bab Thaharah, dia ya dulu ala makruhah, karohanya tanzihiyah. Terus Imam Nawawi dalam kitab Raudhah sama Al-Majmu'. Nah, berarti kalau di sini berarti majmu'nya di bab sholat. Ini menunjukkan bahwasanya karohanya karohah tahrimiyah. Wa alal qaulain, ya. Entah dia Imam Nawawi mengatakan tahrimiyah atau tanzihiyah, itu yaktadil fasad. Dua-duanya menunjukkan fasadnya manhi anhu. Maksudnya adalah sholatnya enggak sah. Seperti itu.
kita tahu bahwa terus auqat makruhah kapan aja, ini bahasan di fikih. Ya kan, ada 5 auqat makruhah, 3 berkaitan dengan waktu, 2 berkaitan dengan fi'ilnya. Yang berkaitan dengan waktu berarti apa yang pertama? Setelah syuruk. Nah, setelah sholat subuh itu berkaitan dengan fi'il. Ya ta'allaqu bi fi'li sholati subhi. Setelah berarti setelah tulu'i syamsi sampai Oke. Kita tulis. Ini pembahasannya sebenarnya pembahasan fikih. Tapi nggak apa-apa, kita tulis lil faidah. Yang pertama apa tadi? Tulu'u syams. Sampai irtifa qadra rumhin. Lalu yang kedua apa? Indal istiwa hatta sampai zawal. Jadi istiwa sampai masuk waktu duhur. Al istiwa hatta tazulus syams. Yang ketiga apa? Oke. Indal istirar sampai ghurub. Nah, 3 ini berkaitan dengan waktu. Nah, jadi memang waktunya yang nggak boleh. 2 lagi berkaitan dengan fi'il. Ba'da subhi, ba'da salat subhi. Tentu as-sahihah ya. Ba'da salatil asri sampai al-ghurub. Ini sama kayak ini. Iya. Setelah tulu syam dia masuknya ya. Ini ya ta'allaq bil fi'li, yang 3 awal berkaitan dengan waktunya. Jadi terserah dia sholat nggak sholat, ya ketika waktu itu tidak boleh. Nah, yang 4 ke 5 dia berkaitan dengan sholatnya seorang tersebut. Jadi contoh ketika udah isfirar, tapi dia belum sholat asar, ya wajib sholat asar. Nah, terus lalu di sini katakan was-sholatu fil awqatil makruhah. Apakah setiap sholat yang nggak boleh? Enggak, ya. Yang nggak boleh sholat yang dia sholat nafil mutlak dan sholat yang sababnya apa? Mutaakhir. Ini semuanya malam takun fil haramil makki. Ya, ini selama dia nggak berada di Masjidil Haram. Terus yang istiwa dia bukan sholat Jumat. Ya. Nah, tadi dikatakan was-sholatu fil awqatil makruhah. Maksudnya sholat nggak semua sholat, hanya sholat an-naflu al-mutlak sama an-nafl sabab al-mutaakhir. Oke. 2 ini aja. Was-sholatu fil awqatil makruhah. Keluar, nah ini dikatakan bahwasanya ala fasadil manhi anhu. Nah, contohkan di sini was-sholatu fil awqatil makruhah. Berarti keluar dari awqat makruhah apa? Amakin makruhah. Jadi ketika dia di amakin makruhah, sholatnya sah atau enggak? Sah. Ya. Bahkan di tempat yang haram juga sah. Contohnya sholat di hammam. Hammam maksudnya bukan kamar mandi mirhat kita. Hammam tempat mandi, permandian. Jadi ibaratnya kalau sholat di kolam renang. Sah. Lalu sholat di tengah jalan. Sholatnya sah. Ya, walaupun tempatnya
dia bukan tempat yang boleh untuk sholat, entah itu makruh ataupun haram. Nah itu masuknya ke nanti ke yang setelahnya. Oke. Jadi ibadah, kita balik lagi ke taksim awal. Al-manhi anhu fil ibadat. Ini entah dia li'ainiha au lazimin laha, ya. Ini semuanya yaqtadi al-fasad. Dua-duanya yaqtadi al-fasad. Nanti maksudnya lazim laha ini lazim la yanfaku anha. Karena ada yang lazim tapi yanfak. Nanti ada dicontohkan di sini, beliau mencontohkan bahwasanya mana tadi? Oke, atau kharij ghairu lazim. Tapi ada itu tadi karena khilafnya ada lazimnya, dia lazim musawi, lazim a'am. Seperti itu. Wa fil muamalat. Nah, wa fil muamalat beliau katakan di sini, wa fil muamalat in raja ila nafsil aqdi kama fi bai'il hasa aw li amrin dakhilin fi kaba'il malaqi aw li amrin kharijin anhu lazimin lahu kama fi bai'i dirhamin bidirhamaini. Mana ini? Oh, dia wa fil muamalat berarti dia atafnya ke fil ibadat, berarti ala fasadil manhi anhu fil ibadat, kata wa fil muamalat in raja'a ila nafsil aqdi aw li amrin dakhilin fi aw li amrin kharijin anhu lazimin lahu. Nah, berarti muamalat taksimnya begini, dia nafsul aqdi aula la nafsul aqdi, ya. Lalu bukan nafsul aqdi, dia juz'un minhu aula, ya. Kalau dia bukan juz'u, berarti pilihannya adalah dia lazim atau enggak lazim. Lazimin lahu aula. Nah, berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, taksimnya begitu. Berarti yang fasad adalah in raja ila nafsil aqdi. Nafsil aqdi yang nomor 1. Fi bai'il malakih, fi bai'il hasa. Ya. Contohnya yang fasad yang balik ke nafsil aqd itu bai'il hasa. Aw li amrin dakhilin fihi ka bai'il malakih. Oke, surah dari bai'il hasa ini di kitab-kitab dijelaskan bahwasanya ini di Tuhfah an yaj'ala ramyil hasa bai'an. Ya. Jadi menjadikan contoh ada penjual, dia memegang tongkat, tongkatnya dilempar. Apa yang terkena oleh tongkatnya itu yang dijual. Ya. Iktifaan bihi anis sigho. Jadi tongkatnya ini dia pakai menggantikan sigho. Nggak sah, jelas nggak sah karena dia nggak pakai sigho. Atau penjual mengatakan au bi'tukahu walakal khiyaru ila an armiyahu. Jadi aku akan jual apa yang aku lempar atau yang terkena lemparan ini, tapi kamu bisa khiyar sebelum lemparan itu sampai. Au bi'tuka min hadhil aswab ma taqa'u hadhil hasa. Qabiltu. Jadi dari surahnya tadi ada 3. Yang pertama nggak pakai sighoh selama dilempar langsung. Yang kedua tadi kamu apa yang saya lempar ini saya jual dan kamu beli. Qabiltu. Jadi surah kedua dan ketiga ini ada sighohnya. Tapi apakah itu sah? Nggak sah. Dia dikatakan di sini ila nafsil aqd. Maksudnya apa? Di sighoh. Di sighoh. Nah, juz'un minhu li amrin dakhilin fi kabai'il malakih. Nah, ini juzuk dari akad tersebut. Karena yang di awal tadi di sighohnya
Yang kedua ini di apa? Di ma'kudnya. Bai'il malakih, dia menjual apa? Menjual janin yang ada di dalam perut ibunya. Sah nggak? Nggak, karena dia ada gharar. Dia mabiknya nggak ketahuan. Sifatnya apa, jenisnya apa nggak ketahuan. Maka dia nggak sah. Lalu yang ketiga, li amrin kharijin anhu lazimin lahu. Oke, sebelum bahas yang ketiga, terus apa bedanya antara yang nafsul akdi sama juz'un minhu? Dua-duanya sama mahiyahnya. Nafsul akad dia baliknya ke sigoh. Sigoh itu rukun. Lalu juz'un minhu dia di sini mabi. Mabi itu juga rukun. Sama-sama mahiyah. Terus apa yang dimaksud nafsul akad di sini? Pertanyaannya itu. Apa yang dimaksud dari beliau nafsul akad? Kan padahal yang contoh kedua adalah mabi. Dia rukun di akad. Kedua sigoh. Yang pertama, contoh pertama, in raja ila nafsil akad kama fi bai'il hasoh. Dia yang dipermasalahkan adalah apa? Sigohnya. Lalu apa bedanya antara yang pertama dan kedua? Ya, pertanyaannya di situ. Ini taksim ini Imam Bayyudawi pakai taksim ini. Nafsul akad aula, juz'un minhu aula, lazimin aula. Nah, makanya Imam siapa namanya? Beberapa ulama mengatakan tamsil bahwasanya nafsul akad itu fihi nadhar. Karena dua-duanya sama-sama amrun dakhilun fih. Jadi sama-sama perkara yang masuk ke dalam mahiyah akad itu sendiri. Sehingga Imam Mahalli dalam Syarah Jam'ul Jawami' enggak memberikan contoh yang pertama ini. Dia langsung contohnya yang langsung kedua. Ya. Makanya itu. Ini ketika dikatakan nafsul akad yang gimana? Yang maksud dari nafsul akad? Sigohnya atau apanya? Kalau sigoh dia rukun. Terus kalau di amrin dakhilin fihi dia mabiknya, dia juga rukun. Jadi yang pertama dan yang kedua itu juz'un minhu atau nafsul akad itu sama-sama amrun dakhilun fihi. Ya. Jadi contoh yang pertama dan kedua itu sama-sama amrun dakhilun fihi. Sehingga ketika dikatakan li amrin dakhilin fihi itu sebenarnya mencakup yang pertama dan kedua. Tapi kalau dikatakan dia juz'un minhu, ya sebenarnya sama saja. Makanya ini fihi nadhar. Ya. Sahih kan? Nafsul akdi. Apa yang dimaksud dengan nafsul akad? Baiknya, mustarinya, atau sigohnya? Sigoh, kalau sigoh, ya dia rukun juga. Kalau dia dikatakan mabiknya, ya dia rukun juga. Nah, makanya Imam Mahalli di Syarah Jam'ul Jawami' gak memberikan contoh yang pertama. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga, lazimin lahu. Li amrin kharijin anhu, lazimin lahu. Kama fi bai'i dirhamin bidirhamaini. Dicontohkan di sini baik dirham bidirhamain. Menjual 1 dirham dengan 2 dirham. Berarti dia termasuk baik ribawi. Atau dia bur dengan bur, mutafadil. Sama, ini contoh aja. Lalu apa bentuk dari mulazamahnya antara dirham bidirhamaini? Bentuk mulazamahnya adalah, oke, pertama kita katakan kenapa dia kharij anhu. Kenapa dia kharij? Baiknya ada. Mustarinya ada. Sigohnya ada. Ma'kudnya ada. Qabilil bai'. Dirham kan dia mutamawil. Qabilil bai'. Yang menjadikan dia fasad itu adalah sifatnya. Ada tafadul di sana. Apakah tafadul dia nafsu rukun yang tidak kita sebutkan tadi? Bukan. Sehingga kita katakan dia kharij anhu. Oke. Terus kenapa dia bisa lazim? Bisa lazim. Kita harus
ketahui bahwasanya yang tidak boleh di sini hanya yang ribawi. Karena kalau nggak ribawi ya jelas beda. Ya kan nggak diperhatikan perbedaannya. Tapi kalau ribawi pasti kelihatan. Maka nggak mungkin baik dirham bidirhamaini itu nggak mungkin kecuali di dalamnya ada ziyadah. Paham ya? Setiap 1 dirham dan 2 dirham nggak mungkin ada di dalamnya kecuali ada ziyadah. Pasti ada ziyadahnya. Nggak mungkin kan 1 dan 2 itu sama. Pasti ada ziyadahnya kan? Ada. Nah. Maka di situ mulazamahnya di situ. Ya, pasti ada ziyadahnya. 1 dirham dengan 2 dirham pasti ada salah satunya ziyadah. Nggak mungkin sama. Tadi nafsul aqad di sini dikatakan roja'a ila nafsil aqad kama fi bai'il hasa, mafhum bai'il hasa, dia jual belinya dengan tongkat. Auli amrin dakhilin fihi, dia yang kedua ini juz'un minhu, dia kabai'il malakih. Auli amrin kharijin anhu lazimin lahu kama fi bai'i dirhamin bidirhamaini, dia lazimin lahu, berarti kharijin anhu lazimin lahu. Fa'in kana ghaira lazimin lahu, ketika, berarti yang keempat ini, nah, berarti hanya tafsirnya yang keempat ini. Fa'in kana ghaira lazimin lahu, dicontohkan di sini kal wudu'i bil ma'il maqsubi mathalan. Contoh yang pertama ini untuk contoh bagi apa? Ibadat. Wa kal bai'i waqtan nida'il jum'ah, ini contoh yang kedua untuk contoh muamalat. Lam yadulla alal fasad khilafan lima yufhimuhu kalamul musannif. Oke, kal wudu bil ma'il maqsub, wudu dengan ma yang maksub. Dia lazim enggak? Ma maksub lazim li shalah enggak? Ya. Karena dia ada perkara di mana dia bisa sholat tanpa dengan air ghosab, ataupun dia bisa sholat gimana? Dia bisa wudu, dia bisa wudu menggunakan air selain dengan air ghosab. Dan karena larangannya itu bukan karena dia wudu menggunakan air ghosabnya, tapi larangannya adalah karena dia bahasanya itlaful malil ghair. Dia ya dilarang adalah dia mengambil barang orang lain tanpa izinnya itu. Jadi bukan karena dia wudunya. Karena dia bisa saja itlafnya itu tidak dengan wudu, tapi dengan perkara yang lain. Nah, maka ini dikatakan nggak ada mulazamahnya di sini. Karena dia bisa wudu dengan ma selain dengan ma ghosab, ataupun dia bisa saja menggunakan itlafnya itu tidak dengan berwudu, maka jihannya dia munfakkah, sehingga dia sholatnya sah, tapi wudunya menggunakan ghosab maksub ini dia haram, sehingga sholatnya sah. Maka perbuatan haram ini tidak menjadikan sholatnya tidak sah. Nanti khilafan dengan siapa? Dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya sholat menggunakan ghosab ya nggak sah. Sama wakal bai'i waqtin nida'il jum'ah. Baiknya sah karena rukunnya terpenuhi. Dia terkena larangan karena dia apa? Tafwid. Dia tafwid waktu Jumat. Tapi bisa nggak? Kan bisa saja orang yang datang ke sholat Jumat sambil jalan nih ke masjid, dia jual beli. Tafwid nggak? Enggak. Ya. Maka kenapa dikatakan baiknya sah, tapi perkara perbuatannya mendapatkan dosa atau haram. Karena tadi bisa saja orang yang datang ke sholat Jumat, dia melakukan jual beli, dia tidak tafwid. Caranya gimana? Ya, jalan dengan arah ke masjid, dia apa? Jual beli. Dan apa? Dia bisa saja tafwid, tapi tidak dengan baik.
Ya, makanya di sini intinya adalah tafwidnya. Jadi yang terkena larangan adalah tafwidnya, bukan jual belinya. Lam yadulla 'alal fasadi khilafan lima yufhimuhu kalamul musannif. Ya. Jadi sehingga perkara yang keempat ini di dalam muamalat, nah di sini yang tidak menunjukkan fasadul fi'lil manhi anhu. Walaupun secara zahir kalam musannif atau kalam Waraqat, coba kita baca kalamnya Waraqat, wa yadullun nahyu ala fasadil manhi anhu. Dia nggak ditakyid mutlak, sehingga seakan-akan kalam Waraqat ini menunjukkan setiap larangan itu akan menunjukkan fasadnya manhi anhu. Padahal enggak, padahal ada tafsir di dalam muamalat. Seperti itu. Lalu nanti ada perkara yang dimana di sana ada ihtimal. Kan tadi katakan wa fil muamalat in raja ila nafsil akad au li amrin dakhilin fih au li amrin kharijin. Nanti ada perkara yang ihtimal antara dia amrin dakhil atau dia amrin kharij. Terus mana yang ditaglib? Gitu. Paham maksudnya? Ya. Syekh Ibnu Abdissalam mengatakan bahwasanya ketika ada ihtimal bahwasanya perkara ini dia larangannya masuk ke dalam akadnya atau dia punya ihtimal keluar dari akadnya, itu dia dimasukkan ke dalam amrun dakhilin fi tagliban lil hurmah. Contohnya apa? Contohnya adalah di situ Rasulullah ada larangan bahwasanya la tabi malam takbid, atau ini di baik to'am contoh la tabi malam takbidhu. Jadi nggak boleh menjual makanan selama dia belum qabd. Ya. Ini ihtimal. Apakah larangan ini masuknya ke dalam nafsul aqdi atau amrun kharijin aqd? Kenapa? Karena di sana ada kalau dikata masuk ihtimal yang pertama dia masuk ke dalam akad, dia apa? Dhaful milki. Ya kan? Dia milkinya belum tam. Walaupun sudah berpindah ya, kepemilikannya berpindah, tapi dia dhaful milki, lam yatim milknya. Berarti ketika dikatakan dia lam yatim milk, dia masuknya ke dalam nafsul akad. Tapi ketika dikatakan dia tawalid domanain, apakah dia masuk ke dalam nafsul akad? Enggak. Dia amrun kharijul akad. Ya, tawalid domanain. Maksudnya tawalid domanain adalah kan ada baik pertama. Contoh baik. Ini contoh Zaid, Amr, Bakar. Ini aja contohnya. 3 orang ini aja. Ini baik. Dia baik binisbah li siapa? Binisbah li Amr. Dia mushtari binisbati li Zaid. Dia juga baik binisbati li Bakar. Bakar dia mushtari mahad. Ya. Ketika Z menjual ke si Amr, ya, lalu Amr belum qabd, ya kan? Amr belum qabd, berarti barang masih di Z. Ketika barang belum diserahkan, berarti siapa yang menanggung ketika ada kerusakan? Baik, ya kan? Baik, domain. Dia domain kepada Amr. Lalu sebelum kepemilikannya sudah berpindah, sudah. Nah, makanya kita katakan dia kharijunil akad karena kepemilikannya sudah pindah ke Amr. Jadi murni barangnya siapa? Amr. Tapi ketika Amr dia menjual ke Bakar, nggak mungkin dong Bakar sudah qabd karena barangnya masih di Z. Domainnya siapa domainnya? Amr. Kan dia domain terhadap siapa? Bakar. Dia domain. Berarti tawalid domanain. Z dia menanggung doman kepada Amr, Amr dia menanggung domannya si Bakar. Maksudnya tawalid domanain begini. Nah,
Jadi sehingga kalau dikatakan dia tawali domanain, berarti kharijun anil akad. Karena dia udah miliknya punyanya si Amr. Barangnya ada, wasafnya ada, kan baik salam bisa. Ini dia belum dikobat aja. Nah, tapi kalau dikatakan ini dia do'ful milki. Ya. Do'ful milki. Dia tidak, seakan-akan dia belum memiliki secara sempurna. Karena makanan itu dia sangat mudah rusak, bisa basi. Ya, zaman dulu, kalau zaman sekarang ada frozen dan seterusnya, balash minhu. Ya. Ini dia sangat mudah rusak. Sehingga ketika dia tidak dikobat, ketika dia sudah dibeli oleh orang ketiga, seakan-akan dia membeli sesuatu yang nggak ada. Karena bisa jadi ketika dia ambil barangnya sudah rusak. Jadi perkara yang seperti ini, Syekh Ibnu Abdissalam, Iz Ibnu Abdissalam mengatakan dia masuk ke dalam amrun dakhilun fil akad, sehingga menunjukkan fasadul akdi, ya, tagliban lil hurmah. Selanjutnya beliau mengatakan wataridu. Nah, pembahasan nahi sudah selesai, ya. Sekarang beliau masuk pembahasan apa saja bentuk lafat-lafat amr itu dia menunjukkan apa saja. Sama nahi juga sama. Jadi nahi tidak menunjukkan larangan saja, tapi juga menunjukkan yang lain. Sebagaimana di amr dia ketika min musawi dia bernama iltimas, nahi juga bernama iltimas. Kalau dia ilal a'la dinamakan doa, di nahi juga sama dinamakan doa. Rabbana la tuzigh qulubana. Nah, itu kan larangan. Ada sighah nahi la tuzigh qulubana. Tapi di sana bentuknya doa. Sama di Rabbana ighfir lana. Perintah, tapi dia bentuknya doa. Ma taridu lahu sighatul amr di sini wa taridu aitu jadu. Sighatul amri wal muradu bihi ay bil amri al ibahah kama taqaddam. Kemarin disebutkan di bab amar disebutkan ada ibahah dan juga ada apa satu lagi? Lupa. Ibahah dan juga nadab. Ya, sahih. Ibahah dan juga nadab. Lalu di sini juga dikatakan awit tahdid. Ancaman. I'malu ma syi'tum. Lalu tahdid, nanti pertanyaannya tahdid ini dia menunjukkan apa? Dia menunjukkan hurmah atau dia menunjukkan karoha? Seperti itu. Ya. Dikatakan bahwasanya dia menunjukkan hurmah dan karoha. Tapi Imam Mahalli di Syarah Jam'ul Jawami mengatakan enggak. Tahdid dia hanya menunjukkan hurmah saja, enggak menunjukkan karoha. Dia hanya menunjukkan hurmah. Lalu selanjutnya at-taswiyah. Fasbiru aw la tasbiru. Di sini contohkan au taswiyah nahwu fasbiru aw la tasbiru. Taswiyah ibahah, takrifnya ibahah apa? Takhyirul amrayni, ya. Boleh boleh atau tidak boleh. Lalu nanti pertanyaannya, apa bedanya dengan taswiyah? Ya. Kalau ibahah, ya, ibahah taraddud dari seorang mukallaf itu antara boleh dan tidak boleh. Sehingga itu dinamakan ibahah. Kalau taswiyah itu bukan seperti ibahah. Taswiyah itu apa? Menunjukkan bahwasanya dia mengira taraddudnya seorang mukallaf itu adalah mana yang lebih rajih, yang awal atau tsani. Ya, perbedaan antara taswiyah dan juga ibahah. Kalau ibahah itu taraddudnya antara boleh dan tidak boleh. Tapi kalau taswiyah rajih atau tidak rajih. Kurang lebih seperti itu. Jadi fasbiru aw la tasbiru sawaun. Jadi sebenarnya mana yang lebih rajih? Sabar atau enggak sabar? Enggak, sama aja dua-duanya. Awit takwin. Contohnya nahwu kunu qiradatan. Nah,
kunu qiradatan atau kun fayakun. Takwin ini menunjukkan apa? Atau seakan-akan ketika dikatakan at-takwin, dia kunu qiradatan. Apakah Allah itu enggak mampu tanpa mengatakan kunu qiradatan? Enggak. Jadi kalimat kunu qiradatan ini menunjukkan suratul ijad. Tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu ajiz, tidak mampu melakukan hal tersebut kecuali dengan kalimat kunu qiradatan. Jadi, kalimat takwin menunjukkan suratul ijad atau suratul takwin. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya wa ammal amu fahuwa, kita cukupkan sampai di sini. Di pertemuan selanjutnya kita bahas insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatin lana fi dinina ma lil kutri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa silat ya ulama nahdha bil khairi nafqa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akirra bir ridha minkal uyun wa anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akraman satar. Wa salatullahi ta'ashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa lal alil kiramin syurafa. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa aswab. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana attarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النساء. Ada nggak satu yang jelasin yang